Razia masker di sejumlah lokasi di Jakarta terus dilakukan untuk mengantisipasi persebaran virus corona. Sejumlah warga yang kedapatan tidak menggunakan masker langsung diberi sanksi di lokasi. Iya itu dokter juga. Ada yang aturan berkorban. Tidak memakai masker masih ditemukan meski sosialisasi dan penindakan terus berjalan. Bahkan beberapa di antaranya tidak terima dijatuhi sanksi. Seperti seorang dokter yang menolak dihentikan untuk ditindak karena tidak memakai masker saat berkendara di Menteng, Jakarta. Ibu tidak memakai masker, Bu. Ibu memiliki tapi Anda tidak menggunakan. Aturannya menggunakan bukan Anda tidak memiliki. Anda memiliki tapi Anda tidak menggunakan. Itu aturannya. Ada turun ada sanksi, Bu. Selesai. Bahkan perdebatan cukup alot terjadi antara dokter dan petugas. Meski akhirnya menerima sanksi sosial, namun sang dokter kekeh ia tidak salah. Itu saya di lampu merah kan saya lagi makan, saya minum ibu saya buka masker. Masa nggak boleh? Tapi Mbak, Siapa? tapi berkendara memang dibolehkan sambil makan. Kan soalnya kan lagi lampu merah. Iya, boleh. Lampu merah emang nggak Boleh, boleh? boleh. Enggak, saya nanya. Tahu saya boleh kalau lampu Oh, merah. setahunya boleh. Petugas juga menggelar razia masker di Jalan Raya Cakung, Jakarta. Satu persatu pengendara roda 2 yang melintas di Cakung diberhentikan lantaran tidak memakai masker. Bahkan sejumlah alasan diutarakan oleh para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker. Saya juga bawa dua, Pak, tapi saya pakai satu, yang satu ada di rumah, yang satu udah putus, Pak. Karena tadinya pakai, Pak, berhubung bambu saya mau jatuh, tadi putus talinya nggak bisa dipakai lagi, mau saya buang, Pak, di tambun situ. Soalnya banyak jalan anggeran, jadi sepeda saya miring, Pak. Nah, tuh. Jadi maskernya jatuh pedot sebelah, nggak bisa dipakai, saya buang. Diketahui Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang upaya dan pengendalian COVID-19. Salah satunya mengatur sanksi denda progresif bagi warga yang tidak memakai masker. Bagi pelanggar awal dikenakan Rp250.000, tetapi jika kembali melanggar dikenakan sanksi administratif Rp500.000 atau sanksi sosial mengenakan rompi orange selama 2 jam. Dari Jakarta, Muhammad Ardriansyah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kementerian Pertanian menutup salah satu gedungnya setelah 17 pegawainya positif COVID-19. Padahal sebelumnya Kementerian Pertanian mengenalkan kalung antivirus corona. Kementerian Pertanian menutup gedung C Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk sementara waktu. Penutupan ini untuk mencegah penyebaran virus corona setelah 17 pegawai Kementerian Pertanian dinyatakan positif COVID-19. Temuan ini setelah Kementerian Pertanian melaksanakan PCR dan swab tes kepada seluruh pegawai. Semua tempat tentu saja tidak aman banget dengan COVID-19 ya. Tidak hanya di Kementan, tidak hanya di tempat lain. Dan saya punya pegawai di sini kan puluhan ribu nih. Ya, kemudian ternyata ada sekitar 17-an orang, ya tidak sekaligus. Dalam beberapa bulan terakhir ini terkena COVID, dan swab terakhir kita kan terus Pak Sekjen melakukan swab nih. Ya, setiap bulan kita ngecek lagi. 17 pegawai yang positif COVID-19 saat ini menjalani isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan sebelum pemeriksaan lanjutan. Penutupan hanya berlaku di gedung C, sementara aktivitas di Komplek Kementerian Pertanian masih berjalan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memulai rangkaian uji klinis terhadap vaksin COVID-19 asal Sinovac Tiongkok. Proses pendaftaran calon relawan vaksin COVID-19 akan terus dibuka hingga 31 Agustus 2020.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tahap pertama uji klinis vaksin COVID-19 di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Jawa Barat Selasa siang. 10 orang dari rencana 25 orang relawan telah hadir, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, dan Kejati Jabar Ade Adiaksa. Hari ini ketiganya menjalani tes usap, dan jika hasilnya negatif, penyuntikan vaksin akan dilaksanakan 3 hari setelahnya. Uji klinis vaksin ini melalui 5 tahap kunjungan di tempat yang sama. Saya hari ini di tanggal 25 Agustus bersama Kapolda Jawa Barat, bersama Pangdam 3 Siliwangi, dan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi hadir di Puskesmas Garuda di Kota Bandung sebagai salah satu tempat pengetesan tes vaksin COVID-19 dari sekian tempat yang resmi digunakan untuk tempat pengetesan. Berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, pemeriksaan kesehatan maupun uji klinis vaksin dalam sehari sebanyak 50 orang. Walaupun pada awalnya hanya direncanakan dalam 1 hari, yaitu sebanyak 25 orang. Relawannya ditingkatkan. Untuk proses pemantauannya sendiri ada perubahan atau Tetap sama. tetap sama? Tetap sama. Apa-apa yang dipantau, pemeriksaan darahnya dan sebagainya. Tiap relawan vaksin COVID-19 akan dipantau kesehatannya selama 6 bulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Unang Setiawan, iNews melaporkan.